Ya, shalom semuanya, selamat pagi. Kurang semangat, selamat pagi. Nah, gitu ya. Pagi hari ini kita akan mulai ibadah pagi kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapak, kami bersyukur kalau kami sampai di tempat ini dalam keadaan yang baik, dalam keadaan selamat. Kami akan memulai seluruh rangkaian pembelajaran di tempat ini. Mari Tuhan memberkati setiap kami. Apa yang kami mau kerjakan, biarlah Tuhan pimpin dan sertai. Sebentar kami akan mengawalinya dengan beribadah Tuhan. Kiranya setiap persembahan, pujian kami, setiap firman yang kami dengarkan, membuat kami semakin serupa dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ya, semuanya Pak Ibu undang untuk bangkit berdiri. Ada yang capek-capek? Oh, saya lah, kamu dari mana? Pagi ini kita semangat ya memuji Tuhan. Karena pujian kita mengatakan jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Yuk, semua nyanyi dengan semangat. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah. Ayo kalian, jangan yang mengajar. Tiada lelah. Dan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun. Sekali lagi yuk, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ya, silakan duduk kembali. Kita persiapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur
Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Rohmu. Terima kasih atas anugerahmu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan namamu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami dapat menaikkan setiap pujian kami. Semuanya terbatas, tapi kami percaya Tuhan akan sempurnakan itu menjadi persembahan yang harum, yang menyenangkan hati Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau duduk diam, dan biarlah Engkau sendiri yang berbicara atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih Glad. Ya, pagi hari ini kita masuk di bulan yang baru. Tentunya dengan tema yang baru. Tema besar kita bulan ini empowerment, pemberdayaan. Jadi empowerment ini semacam kita memberdayakan baik diri kita sendiri maupun orang lain untuk sesuatu hal, gitu ya. Nah, kita mau belajar dari siapa? Kalau kalau bulan lalu kita belajar dari Tuhan Yesus. Nah, sekarang di bulan ini kita akan belajar dari murid-murid Tuhan Yesus. Belajar meneladani kepemimpinan murid-murid Yesus dalam hal memberdayakan diri dan memberdayakan sesamanya. Pagi hari ini kita mau belajar dari kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 43. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 43 dengan tema hidup berdampak. Nah, itu tema kita pagi hari ini ya. Hidup berdampak. Sudah buka Alkitabnya semua? Sudah? Oke. Pak Ibung tanya nih, di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sebenarnya bukan sampai 43, itu sampai 47. Tapi pagi ini kita batasi sampai 43 aja. Judul perikopnya apa? Di situ dituliskan. Kalau ada yang buka Alkitab. Judulnya Cara Hidup Jemaat Pertama. Pinter. Oke, kita baca ya. Cara hidup jemaat yang pertama. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 43. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Wow. 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. 43. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda.
Oke, firman Tuhan pagi hari ini hidup berdampak. Di ayat 41, orang-orang yang menerima perkataannya itu. Pak Ipung tanya, perkataannya, nya di sini siapa ya? Nah, itu bisa ditemukan di ayat-ayat di atasnya. Ternyata jemaat mula-mula ini atau jemaat yang pertama ini terbentuk setelah khotbahnya Petrus. Ketika dia menyampaikan firman Tuhan, lalu setelah itu terjadi ledakan orang percaya. Maksudnya apa? Orang percaya yang dulunya tidak percaya sama Tuhan Yesus, itu jadi percaya sama Tuhan Yesus, itu bertambah jadi banyak sekali. Firman Tuhan tuliskan jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 orang. Wow, banyak enggak 3.000 itu? Banyak pol. Jumlah kalian aja kelas 1 sampai 6 itu sekitar 150-an. 150-an itu kalau waktu istirahat bareng-bareng gitu, lalu kalian turun ke lapangan, terus ada yang lihat dari lantai atas sini, kelihatan banyak enggak 150-an itu? Banyak di lapangan udah lari-lari, ada yang bawa jajan, ada yang bawa minuman, ada yang wis macam-macam gitu ya, ada yang kepleset jatuh, ada yang main bola, wah banyak macam-macam. Itu cuma 150. Lah bayangkan ini yang percaya sama Tuhan Yesus 3.000 orang dan minta diri dibaptis. Nah, firman Tuhan pagi hari ini Pak Ipung tekankan di sini. Betapa hebatnya ketika Tuhan itu memakai seseorang untuk menjadi dampak bagi banyak orang. Kita lihat Petrus. Siapa sih Petrus itu? Petrus itu dulunya adalah seorang nelayan. Ya kan? Nelayan itu ya kerjanya cari ikan. Kalau malam berangkat melaut, kalau pagi ke darat bawa ikan, paginya dijual ke pasar, habis gitu dia tidur, malamnya dia pergi ke laut lagi, seperti itu. Bukan siapa-siapa. Tapi lihat, ketika dia sudah dipenuhi oleh Roh Allah, ketika Tuhan sudah memanggil dia menjadi muridnya Tuhan, hidupnya ini loh berdampak. Bahkan bukan hanya Petrus dalam hal ini, di dalam kisah ini rasul-rasul yang lain pun membawa dampak yang besar bagi orang-orang itu, sehingga membuat mereka tertarik untuk percaya kepada Tuhan. Pagi hari ini, apa sih yang bisa kita ambil dari kisah ini? Tuhan mau hidup kita berdampak bagi orang lain, sehingga dimanapun kita berada, yang dilihat itu bukan kamunya, tetapi Tuhan yang hidup di dalam hidupmu. Jadi supaya kita ini membawa warna tersendiri dimanapun Tuhan tempatkan. Amin firman Tuhan. Yuk tutup Alkitabnya, kita satu di dalam doa. Bapak, setiap firman Tuhan yang kami dengarkan, biarlah itu tertanam di dalam hati kami. Roh Kudus memampukan kami untuk mencerna setiap kata demi kata, setiap kalimat demi kalimat, setiap ayat demi ayat, sehingga sekalipun kami terbatas, Roh Kudus memampukan kami untuk memahaminya, melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajar kami untuk meneladani murid-murid-Mu Tuhan, sehingga dimanapun kami berada, hidup kami menjadi dampak bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapak. Kami akhiri ibadah pagi ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Amin. Kita akan mendengarkan